Ya, kalau kita pantengin belakangan ini memang modus-modus kejahatan atau kriminalitas khususnya di Jabodetabek ini memang makin aneh-aneh. Ada anak pejabat pajak menganiaya anak-anak sampai koma. Ada istri dicor di dalam rumah, bayangin dicor. Ada yang ngamuk di jalanan lalu nabrak-nabrakin mobil mewahnya kayak di film-film. Ada seorang wanita yang memotong titik suaminya. Karena kalau nggak mau digunain ya udah, nggak usah digunain Bu. Kenapa juga dipotong? Lagi itu ilmu dari mana kayak gitu tuh, bayangin. Aduh, nggak kepikiran ya motong burung ya. Saya kebayang itu nanti gimana. Ya emang saya dulu pernah sih dengar ada seorang tokoh, ada kemudian burungnya kecelakaan ada. Tapi ya nggak gitu juga, itu suami sendiri Bu. Kalau ibu nggak mau pakai ya sudahlah gitu ya. Pendek kata, model kriminalitas itu makin berkembang dan makin kreatif. Menyakiti orang lain kok yang menggunakan nalar kreatif. Harusnya kreativitas yang digunakan untuk hal-hal yang positif. Nah, contohnya misalnya seperti Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Fadil Imran, yang memang dikenal kreatif dan solutif dalam mengatasi berbagai permasalahan di wilayah hukumnya. Ini baru nih, kreatif itu digunakan untuk kayak gitu, untuk hal-hal yang positif, untuk membantu orang. Pak Fadil memang kreatif, mulai dari yang sangat fenomena adalah Kampung Tangguh. Ingat nggak programnya Pak Fadil, Kampung Tangguh? Itu ketika pandemi merebak. Kemudian ada lagi untuk mewadahi balap liar, itu juga dibuatkan. Juga yang saya baru dengar, biar anak muda nggak tawuran dulu, bakal dibuat apa yang disebut sebagai, kalau nggak salah nih, boxing on the street. Atau tinju amatir lah, antara anak-anak muda yang suka berantem tuh. Yang pastinya lebih fair, lebih positif, dan bisa jadi ajang olahraga, meski kalau kalah bonyok-bonyok juga sih. Tapi kan ini bukan cari mati, tapi ini cari prestasi. Karena akan diatur sedemikian rupa sehingga pertarungan ini akan menjadi tontonan sekaligus hiburan dan juga olahraga. Serta menyalurkan bakat anak-anak muda di lingkungan Polda Metro Jaya. Ya begini memang harusnya pejabat itu ya. Memeras ide, tenaga, pikiran untuk merawat wilayah kerjanya. Jangan seperti pegawai pajak yang viral itu. Malah membuat aparat hukum memeras tenaga, pikiran untuk memecahkan kasusnya. Tonton sampai kelar ya. Karena setelah ini bakal saya ulas kreativitas apa lagi yang dibuat oleh Pak Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya ini. Bersama saya, Mas Jopray. Bletak! Mas Jopray. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak. Ya, kemarin tuh viral video Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, di panggung bersama beberapa anggota polisi di daerah Tangerang. Dan menariknya adalah beberapa polisi yang diajak bicara Kapolda Metro itu ternyata juga rangkap jabatan jadi ketua RW di tempat tinggal masing-masing. Dan kehadiran Pak Fadil yang Jenderal Bintang 2 di Tangerang itu antara lain adalah semacam memberikan informasi bahwa sekarang di tiap RW itu ada apa yang dinamakan polisi RW. Maksudnya adalah akan ada anggota dari kepolisian yang mendampingi pengurus RW, tentu saja terkait soal keamanan ya. Dan targetnya antara lain adalah menyerap aspirasi, dialog dengan masyarakat langsung, dan tentu saja secara preventif mencegah kejahatan sebelum kriminalitas terjadi. Ini keren nih. Ini tentu menarik. Nah, terkait dengan apa yang sering terjadi pasca pandemi ini ya, ketika perekonomian kita baru akan bangkit lagi, tapi tentu tidak sedikit persoalan ekonomi di masyarakat yang akan menjadi letupan-letupan kecil itu masih ada lah kayak gitulah. Yang kemarin kena misalnya PHK, mendadak nganggur, warungnya tutup, itu pasti akan menimbulkan riak-riak kecil. Yang kalau tidak terdeteksi akan menjadi kebakaran besar atau setidaknya akan menimbulkan masalah yang merugikan orang lain. Maka, nah ini jurus jemput bola khas Pak Irjen Fadil Imran ini layak kita apresiasi. Orangnya emang gercep Pak Fadil Imran ini.
Tentu banyak manfaat yang bisa didapat dari pendampingan anggota kepolisian di tiap RW ini. Menurut saya sih jenius ini ya, cemerlang lah. Yang pertama adalah rasa aman masyarakat di lingkungan RW. Karena kalau misalnya ada pergerakan di lingkungan RT RW, ada indikasi kejahatan misalnya, sekarang tidak akan menunggu lama lagi untuk mendapat atensi dari pihak kepolisian. Ini saja mungkin bisa menurunkan rasa khawatir masyarakat loh. Dan tentu pada ujungnya akan menekan tiap potensi kriminalitas menjadi lebih rendah. Ya karena ada aparat di lingkungan itu. Kan kita misalnya kita lagi nongkrong di sudut kampung, terus ada Pak polisi yang menemani, kan tenang. Mau taruhan kan juga nggak jadi gitu. Yang kedua adalah saat ini kita tahu bahwa sejak meledak beberapa kasus besar di dalam tubuh kepolisian sendiri, otomatis membuat nama baik Polri jadi terganggu. Nama baik kepolisian menjadi atensi banyak orang. Tak kurang sampai dengan Presiden Jokowi juga mewanti-wanti Polri harus presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sehingga tentu saja buah pikir Kapolda Metro Jaya ini layak diapresiasi, bahkan di copy paste di seluruh Polda se-Indonesia mungkin. Bisa saja. Polisi RW ini akan menjadi obat mujarab rasa sedih masyarakat yang sangat mencintai institusi Polri atas beberapa masalah di tubuh Polri belakangan ini. Manfaat lain dari ide besar yang solutif dari Pak Fadil Kapolda Metro ini adalah bahwa penanganan segala bentuk gangguan linmas akan lebih cepat dan itu mengurangi efek sampingnya. Bayangkan, kalau misalnya di lingkungan RW ada maling misalnya. Bayangkan kalau malingnya ketangkep dan tidak ada aparat yang terlihat, bisa jadi akan ada aksi main hakim sendiri. Bak-bak. Beda kalau ada aparat. Kan maling bisa selamat mukanya, nggak bonyok dikeroyok massa kan. Kebetulan ada teman saya nih jadi RW nih di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Dan tentu saja dia senang banget ide soal polisi RW ini. Karena memang ya jujur saja ya, tanggung jawab RT RW itu lumayan besar. Bahkan kawan saya yang dulu RT saja sampai kewalahan jadi RT karena harus bagi waktu sambil kerja. Bayangkan, tengah malam ada saja yang gedor pintu minta dilindungi karena berantem sama suaminya urusan ranjang. Tengah hari ada saja debt kolektor yang datang mencari warganya. Tiap sore ada saja telepon nyasar katanya dari pinjol mau verifikasi. Belum lagi soal izin nikah, bantu melahirkan, sumbangan fakir, data bansos, data jumlah janda, hadir di pernikahan, ikut ke pemakaman tiap kali ada yang meninggal, rapat di kelurahan, rapat di lingkungan, sambutan acara 17-an, Maulidan, Ramadan, Lebaran, Natalan, bahkan sampai mendamaikan kasus perceraian. Maka kapan para RT RW ini mikirin misalnya soal keamanan? Mana gajinya cuma sekali dalam 3 bulan. Maka ide segar Pak Fadil Imron Kapolda Metro ini adalah angin sejuk di lingkungan RW. Apalagi kalau sampai di copy paste lah, diadopsi ya di seluruh RW di Indonesia. Kemarin Pak Fadil tuh bilang gini, polisi RW bertugas menekan tindak kriminalitas di lingkungan. Peran RW sangat solid. Terbukti berpengalaman menangani COVID-19. Itu kata Pak Fadil Imron. Dan itu betul. Pak Fadil mengatakan bahwa anggota yang ditugaskan sebagai polisi RW harus rutin menyambangi atau memonitoring RW binaannya seminggu sekali minimal. Demi mendengarkan keluh kesah masyarakat terkait keamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Pak Fadil juga berharap dengan adanya ini, maka tingkat kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat berkurang. Jadi polisi RW ini betul-betul bekerja di basis komunitas, memerangi sebelum terjadi kejahatan. Karena dinamika masyarakat Jakarta ini ada di RW. Itu kata Pak Fadil Imron. Wah, mantap banget sih. Senang rasanya masih ada pejabat tinggi yang memang benar-benar kerja memikirkan keselamatan rakyatnya. Terima kasih Pak Fadil. Saya doakan kelak jadi Kapolri. Saya Mas Jopray. Salam
presisi, salam, bletak. Mas Jupri. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan,